Tapi gini Kak, kalau misalkan cowok itu punya suami, punya istri, punya anak, nggak apa-apa sih, yang penting banyak ininya. Halo. Oke teman-teman, baik lagi aku sama Marianti lagi hari ini ya. Dan IG-nya dia di sini dan IG-nya aku stay di sini. Dari gini teman-teman, di sini aku ngundang lagi part 2 ini aku sama Marianti. Kita membahas salah satu kejadian, khususnya kejadian ini cederanya ke kaum wanita atau ke kaum perempuan ya. Oh iya. Nah, kenapa aku bilang begitu? Banyak modus cowok. Cewek itu kan gampang banget percaya, gampang banget rasanya juga baper kan. Nah, banyak kejadian maupun di televisi, sosial media, surat kabar, bahkan sosmed, apapun sering kejadian mengalami wanita itu pernah ketipu sama cowok yang ketemu di sosmed. Betul sekali ya. Antara IG sama Facebook. Itu yang lagi tren kan? Itu nggak Marianti? Nah, gini. Dari sini aku nanya sama kamu ini. Kamu pernah nggak ngalami ketemu cowok atau kenal sama cowok belum pernah ketemu langsung, tapi ketemunya lewat sosial media dan kamu langsung percaya dan kamu yakin cowok itu baik? Pernah nggak? Pernah Kak. Itu kejadian seperti apa? Boleh cerita nggak? Jadi dulu tuh aku kan, jadi cowok itu tuh ngaku kerjanya PNS, dia tinggal di Balikpapan. Aku bela-belain dari Samarinda nih ke Balikpapan, datangin dia. Bolos kerja dong? Bolos kerja dong, demi. Kan dia sudah bikin nyaman, jadi demi ke sana kan bolos kerja. Habis itu sampai di sana bukan PNS, tapi apa? Tapi pengangguran. Oh yang itu, tapi kamu belum pernah ngalami ketemu di sosial media cowok itu ganteng tapi latar belakang atau secara realita dia itu suami orang? Pernah Kak. Itu kejadian seperti apa dong? Jadi kalau itu sudah nyaman nih, sudah baper-baperan, sudah pakai hati lah intinya. Sekalinya padahal belum ketemu langsung nih? Belum ketemu langsung. Terus? Jadi dia tuh sudah punya istri. Kamu taunya dia punya istri itu dari mana? Istrinya chat saya Kak, ya saya kaget dong. Lewat IG atau lewat IG? Facebook? IG. Kamu nggak percaya kalau dia itu, kamu belum yakin ya sebelumnya kalau dia itu belum punya istri? Iya, karena dia nggak upload foto sama istrinya. Dia foto sendiri? Foto sendiri. Terus dia orang Samarinda juga? Iya, orang Samarinda. Wow, itu bahaya ya. Sekarang tuh tua-tua keladi itu namanya ya. Dan, tapi nggak tua banget sih Kak. Nggak tua banget, tapi ganteng lah. Ganteng Lebih lah. ganteng dia atau ganteng aku? Nggak tahu. Kan nggak pernah lihat realitanya. Oh iya sih. Tapi gini, kok kamu alasan cewek itu kok bisa percaya gitu di sosmed gitu loh? Iya, kalau aku sih kayak yang nyambung gitu ya. Kalau aku tuh intinya dia nyambung, bikin aku nyaman, udah percaya. Itu yang membuat kamu yakin sama dia kemarin. Kamu percaya, sering perhatian ke kamu gitu. Iya. Padahal ini belum pernah ketemu langsung secara nyata. Belum pernah. Kamu belum tahu orangnya seperti apa. Belum pernah. Tiba-tiba istrinya ngechat seperti apa istrinya? Istrinya ngechat kayak gini, Mbak nggak laku ya katanya kayak gitu. Kenapa Mbak katanya? Suami orang kok digangguin katanya. Loh dia ngaku sama saya juga nggak punya istri gitu loh. Dia masih lajang kok punya istri sih kayak gitu Kak. Tapi istrinya itu, bininya itu belum pernah ketemu kamu langsung? Nggak pernah. Minta nanti Mbak di mana mau dilabrak gitu kan. Ya silakan. Kamu takut lah? Enggak. Ngapain takut? Ngapain takut? Bukan salah saya kan, suaminya yang kegatalan, bukan saya kan. Namanya cewek. Makanya aku bilang tadi banyak kejadian sekarang modus cowok kenal cewek di sosial media dan cewek itu mengalami cedera setelah mengenal sama dia, seperti yang kamu alami tadi, yang kamu ceritakan tadi itu ya. Banyak korban-korban cewek. Makanya pesan aku buat cowok-cowok di sana, stoplah modus-modus yang nggak jelas, yang nggak positif gitu ya kan. Ketika kamu pengen suka sama cewek itu di sosial media, ya udah kamu ngomong aja gitu, terbuka apa adanya. Kalau lu memang nggak kerja ya bilang nggak kerja. Jangan ngaku aparat, jangan ngaku PNS atau apa gitu. Kasihan anak orang cuy, betul nggak? Di PHP. Tapi kalau kamu punya istri atau punya anak ya ngomong lah gitu. Sosial media ini kan bahaya cuy. Tergantung ceweknya lagi kan, terima apa enggak. Kebanyakan. Tapi kalau sekuat apapun cewek itu, ketika cowok itu tahu selainnya dia, titik lemahnya dia, pasti gampang banget baper dan nyaman cewek. Tapi gini Kak, kalau misalkan cowok itu punya suami, punya istri, punya anak, nggak apa-apa sih, yang penting banyak ininya. Wah, duit lagi. Kamu mau sama suami orang langsung ada duit? Nggak apa-apa.
Janganlah, pokoknya tapi tergantung dari tergantung ceweknya juga ceweknya seperti juga bilang kan. kamu, responnya dia bagaimana ya. Sekarang kan di mana-mana cewek itu butuh uang Aku kan? boleh nanya sesuatu sama kamu? Boleh. Kamu kenal cowok di sosial media itu apakah dari jumlah followersnya dulu baru kamu respon atau lihat dari mukanya? Kalau aku sih dari mukanya. Nah, terus Terus tuh lihat misalkan dia di foto itu ada baju kerja baru itu dibalas. Kalaunya ibaratkan kayak anak-anak baju sekolah enggak. nggak mau kamu? Nggak mau. Oh, berarti kamu suka cewek yang dewasa ya? Iya, Nah, suka dewasa. Kenapa aku ngundang kamu ke sini tadi Maranti? Kenapa? Karena banyak teman-teman di sekeliling aku di Samarinda yang menceritakan bahwa adik kami dong, habis itu teman kita si cewek itu kena ketipu sama cowok di IG atau di Facebook gitu kan. Cowok ini ganteng gitu, taunya aslinya lain gitu. Iya. Wah, itu bahaya ini bilang ini. Saya kejadian teman-teman sekitar aku gitu. Taunya teman aku ini ngalamin juga, teman kamu enggak pernah cerita sama aku selama ini kan? Udah pernah kan? Nah, itu kan privasi kamu. Makanya kemarin kan sempat lama jomblo karena itu tuh karena trauma Kak. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Itu rasanya seperti apa sih dikecewakan seperti itu? Sakit hati banget Sakit ya? hati banget kan kita udah sayang nih. Lihat cowok itu kayak muak banget ya? Amat banget pokoknya. Ih cowok tuh apain sih? Pokoknya kayak gini-gini. Ujung-ujungnya nyakitin, mending gak usah pacaran gitu kan. Aku pernah ngalami posisi kamu, tapi ini curhat ya, tertukar ya. Kenapa? Aku pernah kenal sama cewek di sosial media di IG tahun 2018. 2017 2018 lah, belum pernah ketemu. Bukan orang sini, bukan orang Balikpapan, bukan orang Samarinda, tapi dia orang jauh. Dia orang daerah Jakarta. Dan followersnya itu banyak banget. Tapi ujung tahu-tahunya followers beli. Memang aku curiga followers beli nih. Cantik banget cuy. Di IG-nya itu, cantik banget. Tahu-tahunya itu efek filternya kamera sekarang kan. Aku gampang percaya juga. Terus dia sering perhatian di mana, boleh buat video ke, buat konten ke, oh iya konten apa hari ini aku selalu nonton loh, gitu. Dia sering perhatian, semangat kan setiap laku SG kan, aku loh jadi kayak, baik banget anak ini, gini-gini kan, ya langsung mau fallback lah. Nah ketika kemudian dia ada keluarganya di Balikpapan, dia datang dan dia suruh temui dia di sana aku. Sama terus seperti ketemu, kamu, datang aku sana, sampai di sana aja. Untung aku nggak sebodoh seperti orang lain lah aku. Tapi Cara pas sampai di sana caraku gini, aku ngakunya pakai baju lain dan yang nyatanya aku baju itu. Iya, ngerti. Aku di terminal bus ini, aku pakai baju warna merah, aku bilang, katanya aku pakai baju hitam. Iya. Kamu pakai baju warna apa? Dia jujur. Iya. Aku pakai rok, pakai baju jaket warna dan pakai jam tangan gini. Wah, itu jaraknya berapa langkah sih, Mak? Langsung. Wah. Ini ceweknya nggak sesuai harapan ya. Waduh. Tapi aku namanya perasaan manusia mau nolak nggak enak juga kasihan orang kan. Langsung aku datang, aku ini. Dan dia marah sama aku. Kamu bilang tadi pakai baju merah kok bajunya baju hitam kamu katanya. Aku bilang aku tuh ngetes kamu aja sih tadi, apa kamu itu alasan bukan apa kamu bersama nunggu aku atau gimana sih? Aku bilang inilah aku aslinya. Gagal juga katanya. Modus lagi dong. Kan? Dalam hatiku memang cantik sih tapi nggak secantik yang di fotonya gitu. Dalam hati makanya aku belajar dari situ. Oh, tidak semua orang di sosial media itu betul di dunia nyata. Kadang Kak di fotonya jelek, aslinya cantik. Iya, kadang-kadang seperti itu. Makanya aku sering bilang sama teman-teman cowok aku di luar sana, jangan terlalu percaya sama cewek secantik apapun di sosial media ketika kamu belum ketemu langsung orangnya. Betul, setuju ya. Itu juga cewek. Iya. Itu juga cewek. Tapi kebanyakan ini sih sering kejadian sederhananya tuh kaum perempuan ya. Iya, betul saya. Ketika dia lulu, apalagi kelihatan tampil IG-nya kan, di mobil terus kan. Mobil habis kelihatan makan-makan tempat mewah lah. Pasti cewek itu siapa sih nggak mau iya, ya, gitu, responnya gini gitu. Tapi puji Tuhan lah sekarang kamu nggak pernah ngalami seperti itu. Maksudnya Kak? Yang saat ini ngalami kena ketipu dari itu. Oh nggak pernah lagi. Itu terakhir kayaknya yang kemarin. Seandainya besok kamu ketemu cowok di sosial media lagi, apa yang kamu lakukan? Ketemu dulu, baru melanjutkan hubungan. Tapi kalau dia orang Jakarta sebenarnya kesini dia? Harus kesini. Oh iya ya, nggak ada terminal datangin bus gitu. Bus yang datangin terminal. Iya. Kalau bahasa Jakarta, kalau bahasa aku bus yang nyamperin terminal. Kalau bahasa aku enggak. Masa pisang datangin monyet? Iya sih. Gitu. Ya monyet datangin pisang. Seharusnya monyet dong datangin pisang, bukan pisang datangin monyet. Betul sih. Itu makanya ketika besok kejadian seperti itu berarti kamu harus ketemu dulu. Takut terjadi seperti itu lagi ya. Iya, terulang lagi ya. Yang kita takutkan itu memang seperti yang kamu ceritakan tadi kan, ngakunya itu pejabat PNS mohon maaf aja atau apalah gitu. Taunya pengangguran atau yang lain-lain lah gitu ya kan. Betul ya. Nah, kalau masalah itu kita bisa anggap biasa aja, kenapa? Cukup rasa sakit hati. Sakit Tapi hati kalau ya. itu suami orang punya anak, itu boy. Pertama kamu menerima rasa sakit hati, yang kedua kamu mendapatkan labrak dari istrinya. Itu malunya luar biasa sumpah. Malu banget. Apalagi kalau sampai takut keluarga.
Tapi Ketahuan kan keluarga. ketahuan keluarga, tapi kan ibaratkan kita nggak tahu dia punya istri, kecuali kita tahu dia punya istri. Baru kita yang salah. Tapi kalau kita nggak tahu dia punya istri, berarti dia yang salah dong. Kenapa dari awal ngakunya nggak punya istri gitu loh Kak. Kalau misalkan kalau aku ya mending aku udah punya istri, ya udah cukup segitu aja Cukup gitu. berteman biasa aja, kita bisa biasa aja, jaga jarak. lah ya. Misalkan kalau misalkan dia aku nggak ada nih, nggak ada punya istri, nggak ada punya pacar, ya kalau sama-sama suka kan pasti ngegas tuh Kak. Tapi pertanyaannya gini, satu deh. Cewek dan cowok ketika ketemu di sosial media, antara dua pihak itu pasti ada yang saling membohongi dan salah satu privasi belum terungkap. Oh, nah, pasti. gini contohnya gini, cewek itu pasti dia ada cowoknya dan cowok ini pasti ada ceweknya juga. Ngerti. Ya kan? Pasti mereka nggak pernah jujur di situ. Pas suatu saat sudah menjalani hubungan ketemu langsung cerita-cerita gini, tapi punya pacar masing-masing. Itu rasanya gimana sih? Kalau itu sebelum ngerasain Kak, karena aku kalau dekat sama cowok, kalau betul-betul dekat Kamu sama harus cowok jujur. harus jujur. Nah, jujur kalau aku lagi dekat sama si aku punya pacar. Aku punya pacar, aku jujur. Enggak, Berarti jujur juga dong kalau aku sudah nggak perawan. itu privasi lah ya. Iya. Terus Tapi kalau misalkan cowok itu nerima kita apa adanya kan lanjut. iya sih, betul bilang. Kalau cowok itu menerima kita apa adanya, lanjut ya. Tapi aku boleh nanya satu hal sama kamu nggak? Boleh lah ya. Banyak loh aku nanya-nanya ya. kenapa? Nah, kenapa sih cewek itu gampang banget baper gitu? Karena dia tuh punya perasaan menurutku Kak. Kalau cowok kan ibaratkan misalkan ngeliat SG cewek, chatting satu-satu, yang mana nyangkut kan pasti itu yang diambil. Kalau cewek enggak. Kalau cowok sebanyak apapun cowok itu ngechat, pasti dia ibaratkan pilih satu gitu Kak. Enggak semua cowok tuh diladenin. Kamu respon cowok chat lewat IG atau Facebook atau WA, sosmed lah. Kamu responnya itu dilihat dari nilai apa? Kata-katanya. Ibaratkan kalau aku nyambung aja di Cara chat, ngomongnya. cara chatnya tuh nyambung gitu, sama-sama nyambung, itu biar kamu kerja apa gitu, aku tetap layanin gitu Kak. Walaupun dia pengangguran, yang penting jujur. Iya, yang Tukang penting parkir jujur. sekalipun nggak Nggak apa-apa. apa-apa, Kak. Tukang sapu, tukang Nggak apa-apa. Macam-macam lah. Yang penting jujur kalau aku ngomong Berarti apa besok adanya. aku boleh jujur sama kamu dong. Boleh dong. Tapi jangan bilang aku suka kamu. Kita tetap pertemanan aja, Iya. ya kan? Iya. Berteman tanpa batas. Oke, Kak. Tanpa menyimpan perasaan maksudnya. Pesan aku sih buat cowok-cowok di luar sana yang kalau sudah punya pacar ya ngomonglah punya pacar. Ngomonglah punya pacar, jangan nggak ngomong punya pacar. Kenapa? Kasian ceweknya gitu Kak. Kasihan cewek. Kita sebagai cewek juga ngehargain Punya gitu perasaan Kak. Punya dan- perasaan. Kalau kita di posisi cewek itu gimana juga rasanya. Pasti kita ngelabrak cewek itu, padahal kalau kita mikir lagi cewek itu nggak salah, cowok kita juga yang salah gitu. Pasti ada kan di IG kamu nge-DM yang belum pernah kamu balas ratusan orang. Banyak Kak, Hampir bukan seribuan ratusan. dah. Banyak banget. Alasan kamu nggak balas tuh apa sih? Takut istri suami orang bagaimana? Bukannya takut itu sih Kak, karena aku memang nggak suka balas chat orang, itu memang nggak suka. Aku sukanya lebih mending kita ketemu langsung ngomong kayak gitu. Tapi kalau kamu sama aku kemarin ke chat 3 langsung balas itu gimana? Nggak tahu karena nyambung Kak. Oh, iya. Kalau nggak nyambung nggak aku balas. Iya sih, betul. Karena kita berteman udah hampir setahunan sudah ya. Iya, setahun ya Kak, udah Aku kira terasa. kamu kemarin sudah nikah loh cuy. Waduh. Jangan sampai lah ya. Nanti dulu Kak. Tapi kawin sudah lah. Sudah kayaknya. Untuk udah buka puasa ya. Kawin terus kayaknya nih. Belum berbuah Kak? Loh. Ya nantilah. Ya, nantilah. Sungguh pokoknya cewek ini sudah umur 22 tahun sudah layak dihalalin secara pantas dan secara halal lah. Ya, sudah Iya, siap dia. sudah lah, Dia Kak. sudah siap. Tapi calonnya belum Kak. Pokok ingat aja buat cowok-cowok di sana yang mau sama dia pertamanya itu pria dewasa, yang kedua satu kepercayaan, yang ketiga tanggung jawab. Nah, ketika anak Samarinda besok pengen ngelamar kamu, ya 3 hal itu aja yang kamu gunakan. Tapi kalau gampang urusan kedua ya. Itu bonus Kak. Bonus ya. Tapi kalau dia jelek nggak mandi gimana dong? Janganlah. Kalau menurutku sih nggak apa-apa dia tuh jelek, yang penting bersih Kak. Aku nggak suka juga cowokku terlalu ganteng, nanti dilirik orang gitu loh. Pokoknya stop lah kamu percaya sama cowok yang kenal di sosial media. Enggak. Nah, ketika kamu menurut kamu itu baik, dia yakin buat kamu nyaman. Ya udah, kamu jangan terlalu respon, tapi responnya biasa aja. Biasa aja, Ajaklah Kak. dia ketemu, ajaklah ngomong langsung gini-gini. Kita terbuka sebelum kita terlanjur gitu loh. Iya. Gitu. Jangan sampai pas itu sudah jauh banget hubungannya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Betul, Kak. Banyak sih kejadian kayak gitu. Makanya aku bilang sekali lagi, aku bilang buat teman-teman cowok di luar sana, buat abang-abang, om atau lah ya. Iya. Stoplah keladi-keladi sembarangan lah ya. Mata-mata kelihatan, stop lah. Ingatlah yang di rumah gitu kan. Betul, Kak. Jangan sampai ketika kita melakukan seperti itu, apalagi cowok itu melakukan seperti itu ketika dia sudah punya anak, punya istri,
itu terdampak dua hal loh, masalah besar itu. Apa Pertama itu? anak orang, Heeh. yang ketiga istrinya. Nah, dua hal besar itu yang berbentrok masalah besar. Makanya cewek ini gampang terpengaruh bang, apalagi kelihatan duitnya. Enggak sih kak, kalau aku tuh duit tuh nggak masalah, intinya tuh bikin nyaman gitu nah kak. Itu. Aku nggak mandang oh kamu ini punya itu, enggak. Kamu punya apa, ibaratnya sama-sama kita gitu. Kalau misalkan kamu gagal, kamu punya ini, itu bonus menurutku. Gini, perbincangan aku sama dia hari ini kita hanya mengupas kejadian-kejadian nyata ya. Kejadian Real nyata ya? yang sering terjadi di kalangan kaum perempuan sekarang. Termasuk aku. Nah, iya sih. Banyak kena kecewa, kena cedera, kena modus dari cowok ketemu di sosial media. Tahu-taunya realitanya tidak seperti yang dianggapnya di sosial media, Enggak. seperti yang dia ceritakan gitu. Jangan sampai buat teman-teman di luar sana khususnya cewek ngalamin hal yang kami ceritakan, karena Jangan itu sampai. berujung nanti sakit hati banget gitu. Banget kak. Nah, Aku sampai berapa tahun itu nggak bisa move on. nggak bisa move on. Nggak bisa move on. Mungkin- Gara-gara itu. Karena dia nyaman, kamu nyaman banget ya sama dia waktu itu ya. Tapi kalau misalkan sudah kenal sama cowok Tapi nih, belum dicolok sama dia, belum sempat. yang mana itu? Yang itu. Yang mana itu? yang istri orang itu. Oh, belum lah kak. Nah, ya sosial media ya. Sosial media kan. Itu Bukan bahaya sekarang. bukan yang ketemu Ngakunya langsung. belum punya anak, belum punya istri, tetapnya punya. Gitu. Pesan kamu dong buat perempuan-perempuan di sana, teman-teman wanita di luar sana mengenai hal ini dong. Kalau menurutku sih buat wanita ya, terutama aku nih, kalau pengalamanku jangan terlalu pakai hati. Kalau sayang sama orang secukupnya aja. Jadi kalau ditinggal tuh ya udah pergi aja. Kita nggak ada rugi gitu loh. Maksudku tuh udahlah gitu nah kak. Gak usah terlalu pakai hati. Intinya itu. Nggak usah pakai hati, pas-pas aja ya. Pas-pas Ketika dia aja. menunjukkan betul-betul serius ya, pasti di depan mata kita kan ada, kita berpikir oh betul ini cowok ini yakin kita serius ya. Kayak gitu aja kak. Intinya kalau misalkan cowok itu serius ya langsung aja ke rumah kayak Ya, gitu kan. ketemu. Nggak ada yang ngajak jalan sana sini keluyuran. Apalagi enggak. check-in, nggak ada. Kalau sama-sama mau nggak apa-apa. Oh, iya. Habis ini kita check-in ya. Oh, gas loh. Ini puasa kak. Bercanda sih. Bercanda. Bercanda. Pokoknya kalian tonton aja video ini, kalau suka jangan lupa like, kalau nggak suka kasih dislike, komen aja di bawah gitu, dan subscribe dong channel YouTube aku gitu. Dan follow IG-nya dia di sini, Super Ria dulu 5.000 lah. Dan follow IG aku yang stay di sini gitu. Akhir kata dari aku, saya Zakarias Gaston dan Marianti. Barbar is my life. Dadah.